Dalam perjalanan Twin Flame, banyak orang berfokus pada satu hal, yaitu bagaimana bisa kembali bersatu dengan pasangannya. Namun, pemahaman ini seringkali kurang tepat. Inti dari perjalanan ini bukan tentang mengejar penyatuan eksternal, melainkan tentang mencapai penyatuan internal. Ketika seseorang sudah utuh secara diri, maka hubungan di luar akan mengikuti dengan sendirinya. Pertama, penyatuan dimulai dari kemampuan seseorang untuk menyatu dengan dirinya sendiri. Ini bukan sekadar memahami diri secara permukaan, tetapi benar-benar mengenali pola pikir, emosi, serta cara merespons kehidupan. Dalam tahap ini, seseorang belajar menerima dirinya secara utuh, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selain itu, penting juga untuk menyeimbangkan energi maskulin dan feminin dalam diri. Energi maskulin berkaitan dengan arah, logika, dan tindakan. Sementara energi feminin berkaitan dengan intuisi, penerimaan, dan perasaan. Ketidakseimbangan di antara keduanya seringkali menjadi sumber konflik internal maupun eksternal. Kedua, proses ini akan membawa seseorang pada pertemuan dengan shadow self, yaitu sisi diri yang selama ini cenderung dihindari. Ini bisa berupa rasa marah, cemburu, takut kehilangan, hingga ketergantungan emosional. Banyak orang mencoba menekan emosi tersebut, tetapi dalam perjalanan ini justru diperlukan keberanian untuk mengakuinya. Selain itu, luka masa lalu, termasuk pengalaman masa kecil, seringkali menjadi akar dari reaksi emosional yang berlebihan. Proses penyembuhan atau healing menjadi penting agar pola lama tidak terus terulang dalam hubungan. Ketiga, setelah mulai mengenali diri lebih dalam, seseorang akan dihadapkan pada pelajaran untuk melepaskan keterikatan. Ini bukan berarti berhenti mencintai, tetapi melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil. Banyak orang tanpa sadar menggantungkan kebahagiaannya pada pasangan, sehingga muncul keinginan untuk memiliki atau mempertahankan dengan cara apapun. Dalam fase ini, seseorang belajar bahwa cinta yang sehat tidak bersifat memaksa. Semakin dikejar, seringkali hubungan terasa semakin menjauh. Sebaliknya, ketika dilepaskan dengan kesadaran, hubungan justru memiliki ruang untuk berkembang. Keempat, dari proses tersebut, kemandirian emosional mulai terbentuk. Seseorang tidak lagi merasa kehilangan arah ketika pasangannya tidak ada. Ia mampu menikmati hidupnya sendiri, tetap merasa utuh dan tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Ini adalah perubahan besar, karena hubungan yang sebelumnya didasari kebutuhan berubah menjadi hubungan yang didasari pilihan. Kelima, tahap berikutnya adalah memahami dan mempraktikkan cinta tanpa syarat. Ini berarti mencintai tanpa tuntutan, tanpa ekspektasi berlebihan, dan tanpa keinginan untuk mengontrol pasangan. Seseorang mulai mampu menerima bahwa setiap individu memiliki prosesnya masing-masing, bahkan dalam kondisi di mana pasangan tidak bersama dirinya. Rasa cinta tetap ada, tetapi tidak lagi menimbulkan penderitaan, karena sudah tidak terikat pada hasil tertentu. Pada saat yang sama, cinta terhadap diri sendiri juga semakin kuat dan sehat. Keenam, fokus hidup mulai bergeser. Twin Flame tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Seseorang mulai menyadari bahwa ia memiliki tujuan hidup yang lebih besar. Ia mulai kembali pada panggilan jiwanya, baik dalam bentuk pekerjaan, karya, maupun kontribusi terhadap orang lain. Dalam banyak kasus, justru ketika seseorang berhenti menjadikan hubungan sebagai prioritas utama, energi dalam dirinya menjadi lebih stabil. Dan ini membuka kemungkinan penyatuan yang lebih sehat.
Ketujuh, dalam perjalanan ini, pengelolaan emosi menjadi sangat penting. Menjaga getaran energi tetap tinggi bukan berarti selalu merasa positif, tetapi mampu mengelola emosi dengan sadar. Perasaan seperti syukur, cinta, damai, dan bahagia perlu dilatih dan dipelihara. Sementara itu, emosi seperti takut, marah, dan iri tidak perlu ditolak, tetapi perlu dipahami dan diselesaikan. Konsistensi dalam menjaga kondisi ini akan menentukan kualitas perjalanan seseorang. Kedelapan, untuk menjaga keseimbangan tersebut, praktik spiritual menjadi bagian penting. Ini tidak harus selalu dalam bentuk ritual tertentu, tetapi bisa melalui aktivitas sederhana seperti meditasi, olahraga yang melibatkan kesadaran tubuh, berinteraksi dengan alam, atau mengekspresikan diri melalui kegiatan kreatif. Lingkungan yang mendukung juga sangat berpengaruh, karena lingkungan yang negatif dapat dengan mudah mengganggu kestabilan emosi. Kesembilan, ada satu fase yang sering dianggap sebagai kemunduran, yaitu masa jeda atau silent period. Padahal fase ini memiliki peran yang sangat penting. Dalam masa ini, seseorang diberikan ruang untuk benar-benar melihat dirinya tanpa distraksi dari hubungan. Ini adalah fase refleksi, penyembuhan, dan pertumbuhan yang sangat mendalam. Banyak pelajaran penting justru muncul dalam fase ini, selama seseorang tidak menghindarinya. Kesepuluh, ketika kondisi batin mulai stabil, seseorang akan mampu mengirimkan energi cinta dan penyembuhan tanpa keterikatan. Ia dapat mendoakan kebahagiaan pasangannya dengan tulus tanpa berharap balasan. Ini menunjukkan bahwa cinta yang dirasakan sudah tidak lagi bersifat egois, tetapi lebih murni dan dewasa. Kesebelas, dalam perjalanan ini sering muncul berbagai sinkronisitas yang terasa bermakna, seperti angka berulang atau kejadian yang seolah tidak kebetulan. Hal ini dapat menjadi pengingat bahwa seseorang sedang berada di jalur yang sesuai. Namun, penting untuk tetap rasional dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya acuan, apalagi sampai menjadi obsesi. Dalam penyatuan twin flame, bukanlah tentang bagaimana cara bersatu dengan orang lain secepat mungkin. Ini adalah proses panjang untuk menjadi utuh sebagai individu. Ketika seseorang sudah tidak lagi mencari untuk dilengkapi, tetapi sudah merasa lengkap, maka hubungan yang sehat, stabil, dan selaras akan hadir secara alami.